Contoh yang ini, enggak mana ya kemarin? Ini. Jadi kalau yang ini, yang nomor satu ini diselesaikan dengan integral parsial atau gabungan substitusi dengan parsial. Karena kadang-kadang ada yang perlu disubstitusi dulu, baru di parsial, nggak langsung gitu ya. Nah, yang nomor dua ini adalah integral dari fungsi-fungsi trigonometri yang kompleks. Kalau yang sederhana cuma sekedar integral cos apa, integral sin apa gitu ya. Atau yang seperti soal pekan lalu, trigonometri tapi diselesaikan dengan substitusi bisa. Nah, tapi kalau seperti ini, trigonometri yang berpangkat seperti ini nggak bisa Anda selesaikan dengan substitusi. Nanti caranya gimana? Di classroom hari Kamis sudah saya share. Kalau Anda sempat menyimak atau membaca, atau menyempatkan diri sebenarnya ya. Kalau sempatnya harusnya sempat itu ya. Atau setidaknya Anda sudah belajar dari jawaban teman Anda tentang bagaimana cara mengerjakan ini. Saya sudah share filenya, kemudian videonya, semoga membantu bagi yang mengerjakan dengan effort sendiri gitu ya. Pak, lihat teman juga effort ya, effort cari info-info ya. Oke. Nah, ini yang nomor dua ini menggunakan rumus-rumus integral fungsi trigonometri. Di sini tekniknya bagaimana? Jadi ada beberapa tipe gitu nanti yang akan kita temui di lapangan. Yaitu kalau kita mendapatkan bentuk trigonometri tunggal, yaitu cos saja atau sin saja, cos berpangkat atau sin berpangkat. Itu jenis pertama. Itu pun dibagi dua, pangkatnya ganjil atau genap. Karena nanti cara pengerjaannya berbeda. Relatif lebih mudah yang apa menurut Anda? Ganjil. Karena ganjil itu nanti bisa dipisah satu terus disubstitusi bisa. Gitu ya. Contohnya ini. Kalau ganjil itu misalkan ini, pangkat n nanti Anda pecah satu, jadi menjadi sin pangkat x kali sin pangkat n min satu. Itu misalkan 5 jadinya satu dan pangkat 4. Oke. Siapa namanya Mas? Azam ya. Ini biar bantu menjawab tugas Azam toh. Yang kosong masih banyak kursinya. Nggak pada berangkat ya. Apa tadi malam masih ospek? Mengerjakan ini? Mengerjakan sketch lagi? Enggak ya? Tapi tetap aja terlambat ya. Nah ini, nanti yang perhatikan seperti ini. Yang pangkat genapnya itu bisa kita ubah ke bentuk sebaliknya. Jadi kalau kita pernah punya rumus sin kuadrat x plus cos kuadrat x kan sama dengan satu kan. Berarti kalau kita punya sin kuadrat x itu kan sama dengan satu min cos kuadrat x. Kemudian sin x dx-nya itu yang menjadi substitusinya nanti. Sin x dx itu nanti kalau kita misalkan cos x-nya itu menjadi u gitu misalkan, maka du per dx kan jadi sin x. Sehingga sin x dx menjadi du. Nah, nah di sini lebih mudah. Nah, mudah gimana, Pak? Ini karena dalam bentuk cos-cos, kamu mungkin lihatnya ruwet. Tapi kalau ini ada misalkan dalam bentuk u ini mudah. Atau dalam bentuk y misalkan. Ini kan satu min y kuadrat dy, kan gitu aja. Berarti ketika nanti diintegralkan menjadi satu itu menjadi y kuadrat menjadi sepertiga y pangkat 3. Kembalikan ke bentuk semulanya. Kembali ke cos. Ini mudah kalau pangkat ganjil. Pangkat genap tidak terlalu sulit tapi mikirnya sedikit lebih ekstra ketimbang yang ganjil. Misalkan ini kita menggunakan prinsip ini dah. Jadi cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x min satu atau sama dengan satu min 2 sin kuadrat x. Oke, ini saya ingatkan atau saya jelaskan lagi karena Anda mendapatkan fungsi trigonometri ketika sudah pandemi.
Betul ya? Ya nggak? Di SMA Anda mendapatkan trigonometri ketika sudah online tuh. Apa sebelum online? Eh? Sudah online? Padahal sinau trigonometri offline kan nggak level. Rumusnya oke ya? Rumusnya. Awalnya online. Nah, jadi rumus-rumus utama yang perlu kita ingat dalam trigonometri, rumus-rumus sudut ganda istilahnya. Rumus sudut ganda itu misalkan kalau kita punya sin 2x gitu ya. Ganda itu maksudnya sudutnya double ini loh. Dua kali sesuatu. Ini menjadi 2 sin x cos x gitu ya. Dari mana Pak ini Pak? Ini sebenarnya kan dari kalau kita punya sin A plus B itu kan menjadi sin A cos B ditambah cos A sin B kan gitu ya. Ya nggak? Jadi sin A cos B plus cos A sin B. Nah, kalau 2x itu kan berarti sebenarnya antara A dan B itu kan sudut yang sama. Ya enggak? Dia adalah X plus X itu jadi 2x kan? Tinggal ini diganti X semua menjadi sin X cos X plus cos X sin X. Berarti kan ini sama dengan ini. Ya enggak? Berarti menjadi diringkas dari satu menjadi 2 sin X cos X. Siapa namanya, Mbak? Ananda. Oke. Udah dapat 2 orang lumayan. Untuk menjawab tugas. Itu yang sudut ganda ya, yang sin. Kalau cos bagaimana? Kalau kita punya dulu cos A plus B, sorry, itu rumusnya menjadi, masih ingat nggak? Cos A, cos B, min gitu ya, sin A, sin B. Sehingga kalau kita punya cos 2x gitu ya, ini berarti kita ganti x dan x kan? 2x kan x tambah x. Berarti ini menjadi apa ini? Cos x kan gitu ya. Min sin x lah kan double ini, berarti menjadi sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah ini rumus sudut ganda yang utama yang harusnya Anda sudah tidak perlu mikir lagi, ini harus sudah ingat. Tapi sayangnya dulu dulu nggak tahu, sekarang lupa. Dulu waktu diajar online nggak patih mudeng, saya kita tambah lali ya. Ini yang sin 2x jadi 2 sin x cos x, yang cos 2x jadi cos kuadrat x min sin x. Nah, padahal kita punya ini, identity ini. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu selalu sama dengan 1. Ini pasti ini berlaku. Maka nanti kita bisa mensiasati ini menjadi 2 bentuk lain lagi. Jadi cos 2X itu bisa menjadi rumus turunan dari ini bagaimana? Jadi kita tambah 1 kurangi 1 gitu ya. Nek, ben gampangnya ngono aja. Jadi kalau kalian menambah sesuatu dengan 1 dikurangi 1 kan berarti sebenarnya nggak berefek kan? Jadi 1 sorry, tak taruh belakang aja. Cos kuadrat X min sin kuadrat X. Misal tak tambah 1 tak kurangi 1. Ini sebenarnya nggak merubah nilai. Boleh ya? Nah, nanti tinggal ini yang mau Anda ubah jadi sin kuadrat dan cos kuadrat yang mana? Yang plusnya atau yang minnya gitu ya. Seandainya yang diubah jadi ini adalah plusnya, kita akan dapati gini saja. Cos kuadrat X min sin kuadrat X. Jadi apa ini? Plus sin kuadrat X plus cos kuadrat X min 1. Ini habis kan? Min sin plus sin. Yang ini cos tambah cos. Jadinya nah, menjadi 2 cos kuadrat X min 1. Nah, maka cos 2X itu di beberapa rumus kalau Anda baca misalkan atau Anda tipe penghafal itu ya. Kok oke men cos 2X itu jadi macam-macam. Karena sebenarnya cuma masalah kayak gini aja, tricky kayak gini aja. Jadi kadang-kadang cos 2X itu disama dengankan ini, kadang-kadang sama dengan ini, ya nggak? Kadang-kadang sama dengan ketika min-nya yang diganti ini. Nah, ini kan yang diganti ini adalah plus satunya.
Kalau min satunya yang kita ganti gimana jadinya? Ini cos kuadrat X min sin kuadrat X plus satu. Nah ini berarti dikurangi sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Jadi satunya itu kita ubah jadi ini, Cak. Menurut rumus ini. Paham ya? Nah, berarti kalau di sini yang habis apanya? Cosnya, karena ini plus cos, ini min ketemu plus kan min ya. Habis. Sinnya min min sin. Jadi kan min 2 sin. Ya nggak? Nah, karena minus 2 sin, minus taruh depan, plus satu taruh depan. Sorry. Plus satu taruh depan, min taruh belakang. Sehingga ini menjadi satu min 2 sin kuadrat X. Nah, ini juga cos 2X. Maka cos 2X itu macam-macam. Ya nggak? Kadang jadi ini, kadang jadi ini, kadang jadi ini. Biasanya dulu gurunya kalau nggak lupa menjelaskan ini. Nggak lupa, nggak menjelaskan. Nggak menjelaskan atau kalian yang lupa. Jelasnya pura ya. Soalnya online ya. Tinggal ngantuk-ngantuk ya. Sebenarnya jelasnya online. Jadi ini perlu kita ingat-ingat. Nanti meskipun kita belajar integral, tapi kita nanti masih membutuhkan kayak kayak gini. Contohnya yang di sini tadi. Nah ini ya. Yang di sini ini kita masih butuh itu. Ini contohnya ini. Kita menggunakan identitas ini bahwa cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 atau sama dengan 1 - 2 sin kuadrat x. Itu ya. Kenapa? Karena nanti kalau pangkat n-nya genap, kita harus memecah itu menjadi dikurangi 2. Kalau 2 saja nggak perlu dipecah. Misalkan integral dari cos kuadrat x gitu. Ya sudah langsung menggunakan rumus ini. Cos kuadrat x itu sama dengan apa itu nanti ya. Oh ya ini berarti kebalikannya gini ya, sorry. Nah ini saya tadi belum dibalik. Berarti kalau dibalik nanti fungsi manfaatnya untuk menghitung integral pangkat genap tadi. Berarti kalau ini cos kuadrat X itu apa? Satunya pindah sana kan? Ya nggak? Satu pindah sana jadi apa? Plus kan ya? Jadi cos 2X plus satu atau dibalik sama aja. Satu plus cos 2X juga boleh per 2. Karena ini kan 2 kali cos kuadrat. 2 pindah sini jadi pembagi. Paham ya? Oke. Lah yang di sini sin kuadrat X itu apa? Jadi ini perlu diingat ini. Berarti sin kuadrat X itu apa? Sama dengan kalau ini sinnya pindah ke sini, cosnya pindah ke sini, berarti satu min ya. Satu min cos 2x bagi 2. Bedanya kalau di sini satu plus, kalau cos kuadrat, kalau sin kuadrat satu min. Nah, artinya kalau nanti pangkat integral apa namanya integral trigonometri pangkatnya genap, kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Supaya apa? Supaya tidak punya pangkat. Ini kan 2x bukan pangkat x. Kalau cos 2x bisa langsung diintegralkan apa enggak? Bisa nggak? Bisa. Cos 2x integralnya setengah sin 2x. Ya apa aja? Ya nggak? Tapi kalau cos kuadrat, sin kuadrat x atau cos kuadrat x kan nggak bisa langsung diintegralkan. Nah, tapi kalau cos 2x bisa. Integralnya adalah setengah sin 2x. Artinya kalau pangkat 2 itu sudah dipecah atau diganti menjadi ini, jadi lebih mudah diintegralkan. Prinsipnya begitu ya. Itu kalau pangkatnya genap. Nah, nanti kalau gabungan antara dua bentuk itu lah. Artinya nanti misalkan ada sin kali cos atau cos kali sin, nanti triknya macam-macam ya. Silahkan nanti dilihat sendiri. Sini contohnya ini ada sinnya, ada cosnya. Nah, nanti ini juga bentuknya macam-macam. Apakah salah satunya ganjil ataukah dua-duanya genap? Nah, gitu ya. Kalau salah satunya ganjil lebih mudah. Nanti bisa disubstitusi pecah satu. Tapi kalau dua-duanya genap, maka harus diubah ke bentuk tadi semua. Yang sin kuadrat menjadi satu min cos 2x per 2, yang cos kuadrat menjadi satu plus cos 2x per 2. Jadi silahkan nanti dibuka lagi. Ada yang sudah nyimak video atau buka file materi sudah? Sudah? Ada kan penjelasan-penjelasan gini? Lengkap kayaknya itu. Kalau kalau sudah menyimak. Duh,
Oke, kita langsung saja bahas soalnya. Yang nomor satu Azam, nomor satu A maksudnya kasihan satu A B C D. Cuman dua orang, satu A B C D, dua A B C D ya. Sake ya. Satu A aja, Azam. Mbak siapa tadi? Ananda. Nomor satu B ya berarti ya. Mana ya tadi ya? Soalnya tadi ini Mbak, satu A, satu B, gitu ya. Kemudian kalian sudah bawa jawaban semua? Kalau nggak bawa ya koreksi yang dikumpulkan online kan bisa dibuka itu. Yang mengumpulkan hasil scan-nya itu loh, kan dikumpulkan bisa. Koreksi sendiri-sendiri nggak apa, wes. Ini ujian kejujuran. Oh ya mesti upload. Silakan. Ya, Sir. Waduh, sepeda rawon, Mas. Oh ini. Mas. Aku udah coret meneh foto boy. Oh, di sana boleh, Mbak. Saya tak sambil membahas yang nomor satu c ya.